Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Lapangkan Hatimu dengan Rada Syukur. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Begitu hadirin. Jadi apa maksudnya? Kalau kita yakin banyak ini Ar-Ra'd ayat 26 ya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rizki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia dibanding dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sangat sedikit, tidak ada apa-apanya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinnal aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, inna rabbi, Rabbkulah Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita bulat, hanya Allah yang membuka, menahan, mengambil. Kita, aduh harga tanah naik, dipikirin juga tetap naik, benar? Sebetulnya harga tanah naik untuk punya rumah itu tergantung Allah mau ngasih rumah atau tidak gitu. Harga naik kalau Allah mau ngasih, dapat tuh. Tapi gimana kalau di dunia ini tidak punya rumah? Ya atau di sorga punya ya. Jangan sampai di dunia ngontrak, di akhirat direbus. Atau jangan begitu hadirin. Serius ini hadirin. Kami nggak mungkin kebeli rumah. Sudahlah ya. Syukuri kontrakan yang ada. Dipakai sholat yang bagus, Allah melihat, tidak ada komplain. Masih ingat ibu-ibu yang di Perumnas itu? Masih ingat tidak? Masih ya? Ceritakan Pak, ceritakan. Nah. Kata suaminya, "Duh Bu, maaf, sampai pensiun saya tidak bisa memperbaiki, membaguskan rumah ini." Aduh Pak, jangan bilang begitu. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Banyak orang yang tidak punya rumah, kita punya, sudah lunas. Ya tapi kan ini Perumnas tipe paling kecil dan tidak dibagus-baguskan dan nggak ada uang. Masya Allah, banyak yang di tenda, di kolong jembatan, di pinggir jalan. Masya Allah, kurang apa? Sederhana tuh bukan berarti Allah pelit Pak. Kita belum tentu siap diberikan rumah bagus. Sederhana ini, satu Pak, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin butut begini? Alhamdulillah. Dua, tidak ada yang dengki sama rumah kita. Dan gak ada yang bakal didengkinya. Kulkas nggak ada, sofa tidak ada, TV juga nggak ada, aman. Tiga, gampang ngurusnya Pak. Ngepelnya seret beres. Empat, tidak diminatin maling Pak, dan gak dikunci kayak aman. Maling juga masuk ke rumah kita malah prihatin, mungkin sedekah. Tenanglah Pak. Dan yang terakhir, insya Allah kalau kita meninggal Pak, ringan hisabnya. Gelas 3 ya, piring 2, panci dekok aman, tidak ada. Yang awet di rumah ini hanya cowet dan mutu hadirin. Hadirin sekalian, ini ilustrasi ya. Lapangnya rumah itu bukan dari leganya rumah, tadi leganya hati. Rumah lapang, hatinya dibikin sempit oleh Allah, demi Allah nggak akan ternikmat itu walaupun istana. Beneran hadirin. Yang membuat lapang dan nikmat itu bukan jumlah, tapi syukur. Kalau ngandelin nafsu mah seperti minum air laut, makin diminum
makin haus. Dunia itu kalau nggak pakai qanaah Pak, nggak ada ujungnya. Itu punten ya, koruptor udah tua masih korupsi, padahal udah segala ada, kekayaan melimpah ruah, tapi ini dibuat miskin oleh Allah. Terus nyuri lagi, padahal dia sendiri nggak lihat hasil curiannya dan disembunyikan. Pakai nama orang lain, ngambil mobil, simpen di kampung, nggak lihat, nggak make. Punya tanah, pakai nama siapa keponakannya, tanahnya di mana, belum pernah ke sana dia juga. Punya kebun durian, gak bisa makan karena asam urat tadi. Saya habis makan durian, sekarang jadi agak dendam sedikit tadi. Sebetulnya saya cuma makan 3 durian tuh kemarin Pak, tapi kan ditawarin jadi 13. Sekarang cenut, astagfirullah. Udah Bapak jangan bahagia lihat saya sakit begitu, itu namanya dengki Pak. Nah hadirin sekalian, lanjut ini ya. Kalau Allah tahu ini dia orang yang tidak jujur, kemaru, waduh dimudahkan, korupsinya lancar, maling iri, wah istijraj, wah pusing mikirin terus, mikirin mobil di garasi, wah udah ngitung, wah kurang 2 nih, ulangi lagi, padahal dia udah pikun, yang mana yang belum dihitung, stres. Ya ada cerita, aduh mudah-mudahan Allah mengampuni, punya motor yang besar-besar, tapi sudah sepuh, tiap naik motor masuk angin, jadi kerjanya cuma ngitung motor, tuh 2 komplit masuk aja. Hanya itu nafsu tuh. Nah hadirin sekalian, dan Allah tahu siapa yang syukur, siapa yang tidak syukur. Maka tidak penting sebetulnya bagi kita banyak segala hal. Yang penting itu pertama barokah ya, menjemputnya dengan niat dan cara yang benar. Kalau sudah diberi oleh Allah, kita gunakan dengan cara yang benar. Itu udah beruntung tuh. Kalau dapat syukur, itu udah beda lagi. La in syakartum la azidanakum. Dan jangan risau dengan rezeki yang belum ada, jangan risau ya. Semuanya ada dalam genggaman Allah, dan Allah melihat kita syukur atau tidak ya. Kalau Allah dapati kita bersyukur, tinggal ditambah, udah janji Allah tuh, janji yang tidak mungkin dipungkiri ya. Kalau kita syukur udah pasti datang itu hadirin, gak ada keraguan. Kuat mana, banyaknya keinginan atau banyaknya bersyukur yang mendatangkan karunia? Jawab hadirin, kuat mana, banyaknya keinginan atau banyak bersyukur? Keinginan mah hanya seni nyiksa diri. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi kalau keinginan membuat kita kufur nikmat, itu berarti keinginan membuat kita tersiksa. Tapi kalau keinginan membuat kita sibuk mensyukuri, Allah yang akan memberi nanti.